pagi Pak Gundel. Kali ini kita akan melakukan praobservasi untuk kegiatan supervisi, Pak. Saya kasih tahu Pak, kegiatan ini bertujuan untuk pengembangan diri Pak Rizwan. Jadi kegiatan supervisi ini untuk pengembangan diri guru. Kira-kira kelas mana yang akan disupervisi nanti, Pak? Untuk kelas nanti kelas 10 Pak. Kelas 10 SMA. Harinya Pak? Hari Kamis jam kedua. Untuk tanggal 11 Mei. Oke. Kita sepakati Pak, jadi supervisi kelasnya kelas 10 SMA. Betul. Hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Oke. Dari kegiatan praobservasi nanti tujuannya apa tuh Pak? Tujuannya kalau untuk praobservasi agar siswa ini lebih pada memahami tentang geografi, materinya tentang geografi. Nanti yang akan dibahas tentang dinamika atau demografi. Oke, iya. Nanti bagian mana yang akan saya amati Pak? Untuk itu paling nanti, karena kan siswa ini ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nah mungkin nanti bisa bagaimana anak-anak ini bisa aktif semua supaya bisa tahu apa itu materi yang nanti disampaikan. Yang terpenting anak-anak bisa menganalisis atau menjelaskan tentang demografi. Oh, jadi bagian yang saya amati hanya fokus pada keaktifan siswa saja. Iya. Nanti strategi apa yang akan Bapak lakukan? Untuk strategi bisa melihat dari siswanya anak-anak kelas 10. Nanti untuk strategi itu lebih kepada konsep anak-anak, bagaimana dia bisa menjelaskan materi yang saya sampaikan, lebih kepada keaktifan, lebih kepada menjelaskan atau menganalisa materi tersebut. Iya. Nanti harapan Pak Rizwan dari supervisi ini seperti apa Pak harapannya? Harapannya semoga anak-anak itu bisa aktif semua, bisa menyenangkan dalam materi pelajaran geografi itu, bisa lebih menyenangkan, asik gitu. Karena kan materi ini kadang-kadang ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang semangat, ada yang tidak semangat gitu Pak. Ya bagaimana caranya anak-anak itu bisa senang dengan materi geografi. Oke, mungkin itu dulu kegiatan praobservasinya. Semoga nanti di tanggal 11 Mei ya, kita melakukan supervisi di kelas 10 SMA di jam yang kedua. Semoga sukses Pak Rizwan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Pak. Siap. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Pak. Alhamdulillah. Baik, pagi ini kita kembali lagi bersama Pak Rizwan ya. Kita akan belajar mengenai geografi. Nah, apa itu tentang apa? Demografi dan kependudukan, dinamika kependudukan. Baik anak-anakku, untuk pelajaran alangkah baiknya kepada berdoa. Silakan berdoa. Siap. Mari kawan-kawan belajar kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi warzuqni wa amin. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi
apa? Talita, Jihan, Fikri, Hadir Pak. M Ninja, M Farhan, Hilal, Raka, Abi, Lia Istiani, Musrini, Musrina, Asri ya. Keisha, Kaila, Rasa. Oke ya. Baik. Untuk itu sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan penjelasannya. Yang pertama, anak-anak harus bisa pertama apa menjelaskan tentang demografi atau pengertian demografi. Yang kedua, anak-anak harus bisa menjawab dan menganalisis dinamika dan struktur kependudukan. Nah itu ya. Baik, kita ke materi saja. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar tentang geografi. Nah, belajar geografi dengan materinya apa? Demografi atau pendidikan. Oke ya, di sini ya. Baik. Nah, kira-kira sebelum pembahasan kita meluas, ada yang mau menyampaikan dulu terlebih dahulu? Apa itu dinamika kependudukan atau demografi? Ayo, siapa? Nah, ya. Di sini kita akan bahas tentang dinamika kependudukan. Ada bukunya, silakan bukunya bisa dibuka RKS-nya. Yang bawa RKS silakan dibuka atau catatannya. Nah, dinamika kependudukan adalah apa? Proses perubahan dalam, misalkan ada kelahiran, ada kematian, perpindahan atau migrasi. Nah, ketiga ini adalah dinamika kependudukan yang kita akan dibahas. Ya, oke, kita di sini dulu ya. Di sini ada demografi. Demografi adalah ilmu pengetahuan yang mengumpulkan serta menyelidiki catatan-catatan dan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan, kepadatan, kematian, kelahiran, perpindahan, atau penyebaran penduduk. Nah, jadi di sini akan kita bahas tentang prosesnya ya. Proses misalkan strukturnya, apalagi struktur atau apalagi yang mau kita bahas. Kedua, sama prosesnya ya. Nah, oke ya. Di sini ada asal usul kata demografi. Kata demografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos ya. Demos yang artinya rakyat atau penduduk. Graphein yang artinya menggambar atau menulis. Jadi demografi adalah tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk. Oke ya. Jadi kita akan bahas tentang dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan di sini akan kita bahas tentang perubahan atau penduduk
pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Misalkan kita akan bahas tentang pertumbuhan kita akan bahas tentang dinamika kependudukan pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada perubahan, ada misalkan kelahiran, dan 3 ya, kelahiran, apa lagi? Terus kelahiran, kematian, ya, apa lagi? Perpindahan. Sebetulnya ini nanti masuk ke kelompok pertumbuhan total. Nah, jadi kita akan kalau kalian bawa buku LKS-nya, mungkin ada gambaran ya. Jadi dinamika kependudukan itu adalah membahas tentang perubahan atau pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu mengenai kelahiran, kematian, perpindahan, dan migrasi sama ya, migrasi. Nah, kira-kira yang dengar kalian misalkan ada pertumbuhan, misalkan ada suatu kasus tentang bahasanya ini bahasa vulgar ya, bahasa mengenai Indonesia, dan Indonesia mengalami diambang tentang atau misalkan Jepang diambang resesi karena kenapa? Karena Jepang tidak mau lagi punya anak, atau misalkan di Indonesia sekarang sama mengalami sekarang orang sudah menikah tetapi nggak mau hamil, atau misalkan ada keluarga dibatasi cuma 1 orang, 1 anak aja, 1 anak. Nah, kira-kira permasalahan ini kita akan bahas ya, baik dalam diskusi dan intinya baiknya kita akan bentuk kelompok ya, kelompok mengenai tentang permasalahan ya. Baik, karena kalian membawa HP, ada yang bawa HP, ada yang tidak bawa HP, handphone, bawa semua ya. Nah, nanti dibikin kelompok minimal berapa orang biasanya? 4 orang, berapa ini? 3 ya, 4 orang ya. Silakan dibentuk yang seperti biasa, tidak apa-apa. Dibentuk nanti penjelasannya cari permasalahan tentang masalah kependudukan ya. Mudah-mudahan kalian sudah memahami apa itu kependudukan. Di sini sudah jelas pertumbuhan penduduk mengalami misalkan ada peningkatan, ada penurunan, itu masalahnya kenapa? Kalau misalkan ada kematian mungkin di Indonesia banyak tingkat kematian bayi karena misalkan kurangnya ekonomi sehingga tidak mampu membeli susu, atau kekurangan gizi, atau misalkan apalah gitu ya, cari yang ikut tugas kalian, atau misalkan mau mengambil temanya tentang migrasi ya, migrasi kepadatan penduduk, misalkan dari kampung ke mana, atau misalkan mau cari beban-beban itu, oke, cari permasalahannya itu ketiga ini ya. Kalau kelahiran ada yang pertumbuhan meredah banyak, misalkan Cina itu kan banyak, atau misalkan mengenai dari jenis kelaminnya atau dari segi
anak-anak bebas ya. Mungkin kalian sudah baca berita mengenai Indonesia sedang diambang resesi. Ini bukan jor, itu ya, ini materi ya, pelajaran. Karena di sini kita akan bahas tentang tingkat kesuburan, tingkat kepadatan penduduk, tingkat konsensus. Ya, sensus yang kita akan bahas nanti itu ya. Silakan dibentuk ya. Silakan ini apa? Dijat. Ya, sama Fitri ya Pak. Ini Pak. Ya, si apa? Oke, aja ke Bapak kalau dari ini. Silakan bukunya nanti ini di sini enggak apa-apa, di sini pas ya. Di sini menghadapnya Lia sama Lia. Ya. Silakan kalian tentukan bukunya atau permasalahan yang dari tentang permasalahan kependudukan atau penduduk mengenai itu apa bencana atau apa tentang kematian, tentang buruknya gigi, apalagi tentang pengangguran, bebas ya. Oke, sekarang kita mengerjakan kelompok ya. Dari anak-anak silahkan kerjakan materi yang sudah diberikan sama Bapak tadi mengenai dinamika kependudukan. Nah, dinamika kependudukan adalah perubahan atau pertumbuhan penduduk apa yang disebabkan atau dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh tiga hal: kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Nah, disinilah adalah bentuk dari pertumbuhan total, ya, pertumbuhan total. Nah, jadi anak-anak di sini kelompoknya silakan dipilih tentang apakah itu kelahiran bebas. Coba cari, ada di Google. Cari tentang masalah atau bebas banyak mengenai masalah kependudukan, ya. Oke, mana ini? Ini mana nih? Ini mana? Ayo, silakan. Lihat. Ayo saya ini belajar masalah. Ini permasalahan ya. Oke. Nih,
Oke, bagaimana tugas kelompoknya anak-anak? Sudah? Sudah, Pak. Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dari mulai Raka, silakan Raka. Yang lain tolong bisa diperhatikan, nanti bisa ada tanya atau menambahkan ya, atau bisa memberikan argumen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan penyebab kelahiran rendah jadi dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Rusia terpantau untuk penyebabnya karena ada penurunan jumlah anak-anak masuk dalam usia sekolah. Maka kelahiran di Rusia menurun drastis sejak tahun 1990. Hingga saat ini APS semakin menghubungi bahkan lebih banyak bagian dari gerakan yang itu. Presiden Vladimir Putin bahkan mendorong setiap warganya untuk setidaknya memiliki 3. Kami berencana untuk menutup 733 sekolah tahun ini. Menurut data dari Badan Statistik Negara, angka kelahiran di Rusia pada tahun 2012 mencapai 1,9 juta jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, tapi sebesar 1,7 juta. Populasi Rusia saat ini mencapai 143 juta jiwa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti apa buat teman-teman. Oke ya, terima kasih buat kelompok pertama simulasi mengenai gizi. Apa? Baik, pada waktu tadi kita sudah belajar mengenai dinamika kependudukan atau dinamika penduduk dan pengertian demografi. Nah, kita akan mengambil kesimpulan dari materi ini. Jadi kesimpulannya ini bahwa kependudukan atau dinamika kependudukan di Indonesia mengalami peningkatan atau sangat cepat pertumbuhannya ya, berbeda dengan negara-negara yang lain. Nah, jadi mengenai demografi, apa itu demografi, apa itu kependudukan. Jadi kalau demografi itu mengenai proses dan strukturnya, yang mempelajari tentang struktur-struktur dan proses-prosesnya. Ada yang membahas tentang kualitasnya, kuantitasnya. Jadi Bapak harapkan anak-anak di sini harus mempunyai kualitas hidup yang bagus. Ada yang tahu apa itu kualitas hidup yang bagus? Kira-kira apa kualitas hidup yang bagus? Karakter bagus, alhamdulillah ya Allah. Karakter itu bagus sekali, kualitas. Kita mempunyai kualitas karakter yang bagus, itu menguji keimanannya berarti bagus. Seorang yang mempunyai keislaman yang cakap. Nah, ini contoh dari kualitas seseorang atau kualitas hidup. Ya, selain itu banyak ya kualitas itu banyak mengenai akhlak, mindset, apalagi cara berbicara itu juga sama. Jadi itu etika, tidak banyak berbicara daripada banyak ngomong tapi gak jelas, itu namanya rendah mengenai keislamannya, makanya kurang bagus. Bapak harapkan semoga di sini mempunyai kualitas yang bagus.